menuntun, menjaga, serta memberikan taufik dan hidayah kepada kita hingga kita istiqomah sampai hari ini dan biasa taat menjalankan perintah Allah Taala serta mau ridha dan ikhlas untuk duduk di majelis ilmu sebagai salah satu ibadah sunnah yang terbaik adalah duduk di majelis ilmu. Semua kita katakan salawat wa salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada semua sahabat. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah maka tahun hari ini dan setiap bulan kita akan duduk di majelis ini membahas tafsir juz amma. Insyaallah saya merujuk kepada beberapa kitab tafsir, walaupun yang saya bawa adalah tafsir juz amma ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Walaupun dalam pembahasan ini saya merujuk kepada beberapa kitab tafsir lain yang tidak saya hafal. Bapak sekalian, Al-Quran yang sering kita baca yang menjadi sebagai petunjuk mengingat manusia merupakan kitab yang bermakna secara bahasa adalah Quran, yakni artinya bacaan. Juga bermakna buku, yakni sesuatu yang dikumpulkan. Hingga secara istilah dia adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, dan membacanya adalah merupakan bagian dari ibadah. Jika siapa yang membaca Quran, berarti dia berarti beribadah kepada Allah Taala, terlebih dia mempelajari kandungannya lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia terdiri dari 30 juz. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz itu tidak terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Di zaman para sahabat Al-Quran itu dibagi menjadi 7 bagian. Ada disebut dengan surat 3, surat 5, dan seterusnya. Para sahabat membagi menjadi 7 itu karena mereka membiasakan diri untuk menghatamkan setiap seminggu sekali hingga dibagi 7 Al-Quran. Kemudian belakangan berarti sekitar tahun 110 Hijriah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia ada seorang gubernur di zaman dinasti Umayyah, membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Ya, per juz itu sekitar 10 lembar atau 20 halaman, hingga mereka bisa menghatamkannya selama 1 bulan. Lebih ringan, ya. Dari sahabat yang biasa menghatamkannya setiap 7 hari sekali, karena itu dibagi 7 menjadi 30 juz. Dalam 37 juz itu ada yang disebut dengan hizb. Hizb itu adalah setengah juz. Ya, dalam 1 juz itu ada 2 hizb. 1 hizb dibagi lagi menjadi 1/4 hizb. Itu fungsinya adalah untuk memudahkan bagi mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Bahkan cetakan Indonesia bahkan hizb. Kalau cetakan Timur Tengah hanya ada hizb. Di Indonesia itu ada ain. Kita sebutnya namanya ruku. Nah, ruku itu dibuat adalah bahwa dahulu mereka menggunakannya untuk 1 kali rakaat salat. Banyaknya ruku. Jadi 1 rakaat dia baca 1 ayat itu ya, cetakan Indonesia. 1 kali baca itu 1 ayat. Itu memudahkan. Dan sudah dibagi sehingga maknanya berkesamaan. Nah, itu adalah pengertiannya. Adapun hari ini kita insyaallah akan membahas tentang juz amma. Ya. Berarti juz yang ke 30, surat ke 78 sampai ke 114. Itu juga disebut juz amma karena surat juz ini diawali oleh surat yang bernama Amma Yakasa. Ya. Di dalamnya ada 30
Dari 37 surat ini hampir mayoritas surat dalam juz amma adalah surat-surat Makkiyah. Hanya ada beberapa yang Madaniyah. Di antara surat Al-Baqarah dan Al-Asr. Surat Makkiyah maknanya bukan hanya sekedar menunjukkan tempat berarti bukan tempat Madaniyah di kota Madinah. Tetapi itu menunjukkan periode dakwah. Karena ada surat yang diturunkan di Mekah sementara periode dakwahnya Nabi sudah di Madinah. Jadi itu menunjukkan periode dakwah Nabi ketika masih di Mekah dan ketika Nabi di Madinah. Dan juz amma diturunkan di Mekah. Makkiyah berarti ada beberapa surat yang di Madinah. Sehingga surat ini diturunkan berkaitan dengan proses pembentukan keimanan seseorang. Karena kita akan banyak berbicara tentang masalah-masalah keimanan dalam juz amma. Berkaitan dengan masalah-masalah keimanan di dalam surat, di dalam juz yang 30 dan juz amma. Dan kita pilih juga sebagai tema kajian kita karena juz amma surat yang pendek-pendek dan sering dibaca oleh imam. Sehingga kita mendengarnya bisa langsung kita mentadaburi. Nah, sebelum kita masuk bapak-bapak, kita harus tahu dulu sebagai mukadimah dalam pembahasan perdana hari ini, bahwa setiap kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Setiap kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Apa saja kewajibannya? Nah, ini yang sering tidak diketahui dan bahkan tidak diamalkan oleh manusia secara itu. Yang pertama kewajiban kita adalah membaca dan menghafalkannya. Kewajiban kita. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifa'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, bukan fi'il amr. Bacalah, itu kata perintah. Bacalah Al-Quran karena dia, yakni Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pertolongan kepada para pembacanya. Terlepas dia paham atau tidak paham artinya, mengamalkan atau tidak mengamalkan dulu isinya, membacanya memiliki kedudukan tersendiri. Dan ini mendapatkan pahala sebagai bentuk ta'abbud seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan kita alhamdulillah setiap kita insyaallah minimal harta kita. Bahkan kita ada yang lebih kan. Tapi kalau setelah Ramadan pergi sampai hari ini hari ke-19 kurang lebih bulan Syawal, belum satu juz pun kita baca, berdosa ini. Dalam arti mana kita Al-Quran yang dulu para sahabat yang membagi menjadi 7 hingga setiap satu pekan dia khatam, lalu di zaman hajat dibagi 30 sehingga setiap bulan kita khatam. Kita sudah 19 hari satu juz. Bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita kalau setiap harinya kita dapatkan bertentangan atau terlalu kita melakukan dengan cara membacanya? Dan apalagi kita mengamalkan itu. Kalau membacanya sendiri kita apa? Ya kalau tidak bisa satu bulan satu kali khatam, kita bisa 2 bulan. Berarti satu hari setengah juz. Lebih ringan lagi, Pak. Hanya 5 lembar. Setiap sholat 1 lembar halaman. Itu 2 bulan juga khatam. Merasa berat lagi, ya bagi 3 bulan. Sekitar 3 lembar setiap hari, 6 halaman, lebih ringan lagi. Ya kan semakin sering interaksi kita dengan Al-Quran, ya semakin kita dengan Al-Quran. Terlebih kita hadir dalam kajian-kajian tafsir Quran. Ya, maka cenderung kita bisa dan ada rasa ingin untuk mengamalkan di sini. Maka baca Al-Quran. Di samping itu bahwa sesuai dengan apa yang Nabi kabarkan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li-ashabihi. Al-Quran yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolong. Di hari di mana tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan Allah memberikan kepada kita syafaat dari Al-Quran yang sering kita baca. Tentu membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk tajwid. Kalau sudah belajar masih belum bisa, artinya dia membacanya terbata-bata, dia tetangkan, dia mendapatkan buah pahala. Tapi belajar dulu. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran bahwa itu dinilai pahalanya bukan setiap ayat, tapi setiap huruf. Dalam hadis Nabi mengatakan dalam Al-Quran alif lam
diri ini Pak Jiwa, kalau tidak diisi dengan hafalan Quran, bagaikan rumah kosong. Apa terjadi Pak dengan rumah kosong? Cepat rusak. Diri kita juga demikian. Kalau tidak ada hafalan Quran sebagai penghuni dalam jiwa, maka cepat rusak. Maka bikin target. Kalau tidak juz, cari surat yang kita sukai. Apa Yasin atau Al-Waqiah, Al-Qur'an. Kita akan cari dari 114 surat itu. Dan kita targetkan mulai Syawal sampai dengan Nabi Sya'ban saya hafal. Bikin target. Mau juz atau mau surat yang mudah bagi Bapak. Sehingga kita ada kesibukan setiap hari berinteraksi dengan Quran. Saya punya target yang 11 bulan harus hafal satu surah misalnya. Bapak kesulitan untuk menyusun sibuk itu ingin hafal surat Yasin atau ingin hafal surah apa yang Bapak sukai, karena mungkin sudah mempelajari tafsirnya, memahami maknanya, itu lebih mendalam. Bikin target harus hafal. Ternyata kalau kita sudah hafal dan imam nanti membaca sesuai dengan yang kita hafal, lebih bisa sholat dibayar. Jadi silakan membuat target-target hafalan. Saya itu sama, saya belum habis. Tapi bikin target-target hafalan. Ada progres dalam setiap minggunya, nambah ke satu ayat. Selalu bikin target saya ingin hafal. Mulai bulan Syawal ini sampai Sya'ban nanti saya ingin hafal juz sekian. Saya targetkan 1 tahun di tengah-tengah kesibukan aktivitas. Saya bikin target. Karena anak saya juga saya bikin target. Kamu hafal surat ini. Anak saya ada sedang menghafal surat Rahman. Ada yang menghafal juz 30. Target saya nanti bulan ini. Jadi mereka disibukkan dengan aktivitas pendidikan sedang apa yang membaca ataupun menghafalnya. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi dan mempelajarinya. Mentadabburi maknanya mempelajari. Allah Ta'ala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah mereka mau mempelajari Al-Qur'an? Sehingga mempelajari Al-Qur'an merupakan tahapan kedua setelah kita mau membaca dan menghafalnya. Ditadabburi, sebagaimana mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dipelajari isinya, dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya, atau mengikuti kajian-kajian tafsir. Karena itu akan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan saya. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkannya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Mengatakan Al-Qur'an wa'ala." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Para ulama mengatakan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran tidak hanya terbatas kepada tahsin tajwid saja. Sudah bisa bacanya benar selesai. Nah, yang disebut dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah termasuk juga mempelajari isinya, tafsirnya. Jadi setiap ayat yang kita baca akan memudahkan setiap kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum ke sana, coba kepada bacaan dulu, silakan dikoreksi bacaan kita sudah benar atau tidak. Karena orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar dan mau mengajar. Nah, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mau belajar Al-Quran? Yang pertama adalah dari sisi bacaan, ilmu tajwid. Ya, karena membaca Al-Quran dengan tajwidnya wajib, Pak. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib, lazim. Sehingga siapa orang yang menjauhi Al-Quran asli, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran dia dosa. Kecuali setelah belajar ini kesulitan, dia tak ada tempat-tempat pelajari ilmu tajwidnya. Ya, silakan cari dulu. Kalau tidak nanti kalau sudah bisa talaki dengan salah seorang ustaz. Atau mengikuti kajian-kajian pelajaran-pelajaran yang lembaga-lembaga tahsin Quran. Dipelajari, diperbaiki bacaannya. Ya, karena banyak sekali kaum muslimin yang bacanya belum benar, banyak sekali. Kadang-kadang di satu masjid yang tidak disiapkan imam rawatib. Dan lihat kadang-kadang di situ sembarangan jadi imam, ya bacaan Al-Fatihahnya terus. Dan itu PR. Sebelum kita jauh-jauh belajar tafsir, bertadabbur isinya, baca itu diperbaiki. Aku berbarangnya. Sekarang banyak Pak video-video di YouTube, di media sosial, kajian-kajian apa namanya tajwid makhraj. Enggak apa-apa, silakan diikuti. Tapi setelah kita bisa, kita harus bertalaki kepada salah seorang ustaz, misalnya kepada imam masjid, bisa.
Kita sudah belajar otodidak, Pak. Mau lagi 15 menit saja mau baca surat itu. Biar dikoreksi seperti itu. Kalau tidak mau mengikuti pembelajaran tadi dengan seorang ustaz atau menghadiri kajian-kajian tafsir, mau belajar sendiri. Ya, dan hal ini Pak membuat saya prihatin. Pada saya mengajar di SLTA, di SM. Itu dari sekian banyak siswa yang sudah usia balaghah 17-18 tahun yang bisa baca Quran dengan baik dan benar begitu mencetak itu aja. Selebihnya itu bacanya ya baca biasa dan bahkan ada yang belum bisa baca Quran. Anak sekolah kita di tingkat SMA, SMK itu masih banyak yang belum bisa baca Quran. Kalau di sekolah-sekolah umum, mungkin kalau di madrasah dia atau di sekolah IT, soal mungkin sudah bisa. Tinggal diperbaiki pada tahapan tafsir. Tapi di luar itu, apalagi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah itu terbatas. Hanya 3 JP per pertemuan. Ada yang 1 JP nya 40 menit, ada yang 40 menit, bahkan ada yang 30 menit. Sehingga jam 12 sudah bubar sekolahnya. Bahkan ada yang 25 menit kalau untuk hari Jumat, jam 11 sudah bubar sekolahnya. Beberapa STM begitu, jam 11 sudah bubar, jam 12 sudah bubar karena 1 JP nya 30 menit. Satu hari 4 mapel atau 3 mapel. Lalu pembelajaran agama ini gimana? Enggak, ini kalau di sini tawuran pacaran. Kalau nggak pegang ngomong dengan cewek, karena aktivitas dengan Al-Quran itu kan ada. Di rumah tidak ada pengajian. Sekaligus adanya pengajian, Pak TPA madrasah nggak ada kepentingan kita. Gurunya tidak mendapatkan kafalah yang nanya. Papan kursi masih pakai kartu, gentengnya bocor, mejanya renyah. Ada perhatian. Dikira ustaznya malaikat. Ada orang seorang ustaznya mengabdikan diri jadi kamu mengajar Quran. Diberi kapan aja 200.000 sebulan dan dia punya pekerjaan lain, Pak Hafiz itu pergi beras. Ya Allah. Saya pernah menghadiri satu kajian pendidikan pelajaran Al-Quran. Ketika yang datang guru ngaji, air putih pun tidak tersedia. Ketika datangnya guru pelajaran hukum, jangankan air putih segala Quran itu terhitung. Jadi masyarakat sendiri masih memandang sebelah mata. Kajian-kajian keagamaan, ustaz, guru ngaji itu masih dianggap bahan luar biasa. Ngaji nyambung kampung, dan mereka orang yang terbaik Pak, mau belajar dan mau mengajarkannya. Nah sudah baik bacaannya, lalu ditingkatkan kepada Quran maknanya, bahkan pelajaran tafsir. Dan terakhir adalah yang keempat adalah mengamalkan isi. Kalau dalam kata kita matu dizal dan mampu untuk mengamalkan sesuatu, akan membalas dari apa yang kamu kerjakan. Setelah kita pelajari, kita tadabburi maknanya, kita pelajari tafsirnya. Dan yang paling puncak dari semuanya itu adalah mengamalkan isinya. Kadang-kadang orang yang memahami tafsir atau orang-orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran dan terlihat dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya, Pak, hatinya bersih, lidahnya terjaga, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, kurang mendapatkan tempat di masyarakat. Berbeda dengan orang yang hafal Quran 30 juz, yang belum tentu amal sesuai dengan jumlah hafalannya yang ada dalam dirinya. Dia memiliki tempat. Pada sesungguhnya orang yang paling punya di antara orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang paling banyak mengamalkan isi. Dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lidahnya, hatinya, akhlaknya, dan takabutnya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kalau kita menjumpai orang seperti itu,
kesadaran untuk beribadah. Yang kedua adalah tujuan untuk difahami akan makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah untuk diamalkan di sini. Jadi Al-Quran diturunkan dengan 3 tujuan, bukan hanya 1. Dibaca, dipelajari dan diamalkan. Liku dikatakan untuk 3 perkara. Dan untuknya sampai kepada tingkatan yang ketiga mengamalkan isinya, tugas kita adalah mempelajari tafsirnya, isinya. Tafsir, apa itu tafsir secara bahasa? Tafsir itu artinya menerangkan atau menjelaskan atau membuka sesuatu yang tertutup. Definisi tafsir yang paling pas menurut saya adalah definisi ini sampaikan oleh Al-Hafiz Asy'uti dan Al-Imam Az-Zarkashi. Dia mengatakan bahwa tafsir itu adalah ilmu yang mempelajari kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, menggali makna dan lafaznya serta mengambil hikmah dan menggunakan ke dalamnya. Itu makna tafsir menurut Al-Hafiz Asy'uti. Lalu apa pentingnya kalau mempelajari tafsir? Ketika Al-Quran diturunkan tidak dipahami dengan benar, akan terjadi sebuah kesalahan, dan bahkan kesalahan ini pernah terjadi ketika masih di zaman Nubuwah, masih di zaman Nabi. Sahabat ada yang salah memahami Al-Quran, seperti misalkan Adi bin Hatim memahami Al-Quran yang salah sebenarnya adalah wasrohu hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi ila al-fajr. Adi bin Hatim memahami benang putih dan benang hitam itu adalah benar-benar makna secara hakikatnya, benar-benar benang yang bisa disatukan antara benang putih dan benang hitam. Padahal Nabi pada tafsirnya apa? Maksudnya benang putih adalah siang, maksudnya benang hitam adalah malam. Tafsir. Maka itu sahabat juga punya pemahaman yang sama. Ketika Allah Ta'ala berfirman, salah satu ayatnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, bahwa janganlah wala talbisu imanakum bidzulm. Maka janganlah kamu mencampur adukan antara iman dan kezaliman. Para sahabat mengatakan, bagaimana kita tidak bisa mencampur adukan? Karena setiap kita adalah orang yang selalu berbuat zalim, bahkan kita bisa berbuat zalim kepada diri sendiri. Pada makna zalim di dalam ayat itu apa? Asyirk. Justru dengan dalam Al-Quran inna syirka la dzulmun, artinya sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam ayat tadi maksudnya adalah janganlah kau campurkan antara iman dan syirik. Jadi, kalau sekarang seperti karena masalah mengatakan apa namanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Sering dipakai dalam bahasa ya. Padahal fitnah sifatnya apa? Asyirk. Syirik. Bukan syirik lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya karena makna fitnah banyak, bisa syirik, bisa fitnah syirik, bisa fitnah kubur. Fitnah kuburnya ini pertanyaan di dalamnya. Kan satu kata memiliki banyak makna. Karena itulah sejak kita membutuhkan pemahaman akan tafsirul Quran yang kita kembalikan kepada para ulama. Al-Quran dipahami tafsirnya pertama dari sisi bahasa, artinya kita bisa memahaminya karena sisi bahasa. Ada ayat Quran yang dipahami walaupun dia tidak mengerti tentang tafsir, saking mudah dipahami. Ada Quran bisa dipahami melalui jalurnya para ulama, dan Al-Quran bisa dipahami tidak bisa dipahami kecuali yang ulama. Dan berkaitan dengan masalah lain. Ya, itu hanya Allah Ta'ala yang kita mengangkat sesuatu yang baik dijelaskan oleh para ulama. Kan kita masuk Bapak sekalian dalam tafsir surah An-Naba. An-Naba artinya apa? Adalah berita. Ya, berita besar. Sesuai dari tafsir para ulama tafsir. Kita baca insyaallah hari ini kalau cukup waktunya ayat 21 sampai ke 16 sesuai yang ada di kitab tafsir. Dalam surah juz Amma, di dalamnya berisi tentang berbagai berita yang sangat besar. Berita yang masalah keimanan. Maka siapa yang mentadabburi surah An-Naba dengan tadabbur yang benar, maka keimanan dia akan bertambah, semakin menjadi kuat karena membaca, menghafal, kemudian mentadabbur isi. Keimanan kita harus menjadi lebih kuat dan harus memperkuat. Karena itu ayat ini berkaitan dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman
Tentang apa mereka ini saling bertanya-tanya? Mereka ini siapa, Pak? Al-mukadzibuna bil Qur'an wa ghairi. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan sebaliknya. Jadi dari kalangan kafir Quraisy. Mereka orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, saling bertanya-tanya tentang Al-Qur'an. Dan tentang apa? Tentang apa yang dibawa oleh Nabi. Kali itu kemudian Allah Ta'ala katakan summa ajaballahu 'azza wa jalla an hadha su'al faqala. Kemudian Allah menjawab atas pertanyaan mereka. Amma yatasaalun. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Tentang apa? Anin nabaiyil 'azim alladzi fihi mukhtalifun. Yaitu tentang andalan Al-Qur'an. Tentang berita besar yang mereka saling memperselisihkan. Maksudnya adalah berita yang datang atau yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bayinat dan keterangan-keterangan dalam agama dan petunjuk. Itu dipertanyakan oleh mereka. Apa sih ini? Tadi bertanya-tanya satu sama lain, jika mereka saling berselisih. Lalu tentang petunjuk. Dan tentang apa yang paling membuat mereka kemudian saling berselisih? Yaitu walasiyama wajah bihi minal akhbari 'anil yaumil akhir wal ba'ts wal jazaa. Yaitu adalah apalagi yang dibawa atau yang didatangkan oleh Nabi SAW berupa kabar tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Itulah yang buat mereka saling berselisih. Ketika ayat Quran berbicara tentang yaumul akhir, salah satunya dalam ayat ini berbicara tentang yaumul akhir. Mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang-orang ateis. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka percaya kepada Allah Taala, tapi mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka juga mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai hal. Dan mereka adalah orang-orang yang begitu cinta kepada dunia, dunia, cinta kepada dunia yang sangat luar biasa. Kehidupan mereka dalam kesehariannya isinya adalah hanya syahwat. Sehingga ketika Nabi datang dengan membawa kabar tentang hari akhir, memutus kenikmatan kematian, diantaranya adalah hari kiamat kecil, tentang hari berbangkit dan tentang pembalasan, membuat mereka jadi merasa tidak nyaman. Apa itu hari kiamat? Apa itu pembalasan? Apa itu hari kebangkitan? Mereka tidak berharap itu semua terjadi. Yang mereka tahu adalah mereka mendapatkan kesenangan di dunia saja. Jadi mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat. Maka ikhtilafat usul fi hadzal nabah alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian manusia saling berselisih tentang itu, yaitu tentang kabar hari kiamat yang dibawa oleh Nabi atau dijelaskan oleh Nabi di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita. Mereka saling berselisih. Karena mereka saling berselisih di antara mereka tidak semua di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka juga lalu mereka membenarkannya. Wa minhum man kafara bihi di antara mereka kafir Quraisy ada juga yang kufur dan mendustakan. Ketika mereka berselisih, sebagiannya ada yang beriman dan membenarkannya, juga ada yang kufur atau mendustakannya. Bahkan ada yang meminum mensyakka fihi wa taradda. Di antara mereka ada yang ragu-ragu dan menyaksikannya. Apa itu hari kiamat? Apa hari berbangkit? Apa hari pembalasan? Kita yakin betul dengan apa yang dibawa oleh Nabi berupa kabar tentang hari kiamat, maka keyakinan kita bukan hanya kita ucapkan dengan kalimat ini amantu billah, ini amantu biyaumil akhir, saya beriman dengan hari akhir. Tidak hanya itu, Pak, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Perbuatan kita itu menunjukkan orang yang beriman kepada hari akhir. Pasti dia memperbanyak amal ibadah, menjaga lisan dan hatinya agar dia selamat di hari pembalasan. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi kita tidak menjaga hati dan lidah kita, serta tidak menjaga amal ibadah kita, malah larut dalam kemaksiatan dan dosa, apakah ini dikatakan orang yang beriman kepada hari akhir? Seperti Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairan aw liyasmut.
lalu dia tidak bisa diam dari perkataan yang buruk, malah berbicara yang tidak baik, apakah dikatakan dia beriman kepada hari ini? Jangan-jangan keadaan mereka lebih buruk dari orang kafir Quraisy, karena di antara mereka masih ada yang beriman dan membenarkannya. Jadi ada keterkaitan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Banyak sekali hadis banyak mengatakan yang berkaitan antara barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir keadaan berkaitan. Dan ketiga dalam perbuatan kita, ya, kaum muslimin di tanah air yang terkenal dengan komentar yang pedas dan netizen. Bagaimana komentar mereka dalam bentuk tulisan? Ketika mengomentari tentang satu perkara agama yang lagi fenomenal sekarang, ada video-video yang tentang seorang ustaz sudah tidak masa tahu musik. Bagaimana komentarnya? Sebagai seorang muslim yang mengedepankan ilmu, bagaimana mengomentarinya? Tidak ingin masuk. Tapi bagaimana cara mereka berkomentar tentangnya? Di situ ada terbukti. Yang Tuhan menawar bicara yang baik kalau enggak, dia kalau ingin membantah, bantah dengan ilmu, bid'ah dan sebagainya. Dan berbagai hal lain. Ketika ada satu pembahasan tentang agama dari usaha, komentarnya sedemikian buruk dan sebagainya. Bagaimana menunjukkan dia beriman kepada hari akhir? Kadang-kadang dia melakukan siapa? Kita juga umat Islam, kaum muslimin, masyarakat. Padahal orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan menunjukkan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar. Maka kembali mereka terpecah menjadi tiga. Ada yang beriman lalu membenarkannya, ada yang kufur dan manusianya, ada juga yang ragu-ragu lalu menyaksikannya. Maka fawajadallahu anna haula'i alladziina kadzabu sayaklamuna ma kadzabu bihi ilman yaqin. Dan kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang ini, yaitu orang-orang yang mendustakan hari akhir, bahwa kelak mereka akan mengetahui apa yang mereka dustakan dengan ilman yaqin, dengan ilmu yang penuh dengan keyakinan. Ini sebenarnya bentuknya ancaman. Kalimat di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini adalah kalimat ancaman. Ya. Karena saya akan makan dan saya itu adalah kalimat ancaman. Lihat, nanti kamu akan tahu. Kalau bahasa kita begitu. Ya. Mereka akan tahu apa yang mereka dustakan dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yakin, ilmu yakin, aku yakin. Ilmu yakin berarti dengan pengetahuan, yakin benar adanya. Ilmu yakin berarti dengan melihat. Ya, aku yakin berarti dengan apa yang dirasakan benar adanya. Beda dengan ilmu. Mereka akan benar dengan keyakinan yang benar. Wadhalika idza ra'au yaumul qiyamah, itu ketika mereka melihat pada hari kiamat. Siapa yang melihatnya? Al-mukadzibun. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Atau dia tidak mendustakan, tapi amal perbuatannya tidak selaras dengan keimanannya. Dia akan melihat pada hari kiamat. Yaumayati tadbiru, yang penjelasannya tafsirnya telah datang sebelumnya. Yaqulu alladziina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ya, kemudian mereka ini orang-orang yang mendustakan dan melalaikan atau melupakan peristiwa hari kiamat, mereka akan berkata pada akhirnya, qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan membawa kebenaran. Yang berkata itu siapa? Al-mukadzibun. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran, atau orang-orang yang mengimani Al-Quran tapi tidak sejalan dengan amal perbuatannya. Ya, mereka akan melihat dengan ilmu ini. Walihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Allah Ta'ala mengatakan, kalla saya'lamu. Sekali-kali tidak. Kelak mereka benar-benar akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamu. Sekali-kali tidak. Kelak mereka benar-benar akan mengetahui. Wal jumlatu tsaniyatu tawkidun lil ula min haitsu ma. Ya, kalimat yang kedua ini adalah penegasan bagi kalimat yang sebelumnya. Tsumma kalla, saya itu penegasan. Benar-benar mereka akan mengetahui. Jadi kebenaran hari kiamat. Dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa al-bayyinat wal huda, berupa keterangan-keterangan yang syariat dan juga petunjuk. Ya, kemudian Syekh mengatakan wa in kana laysa tauqidan bi ittiba istilahi nahwi, walaupun ini adalah bukan tauqid dari sisi nahwu kan. Ya, dia nahwu sila baina wa baina alladhi qablaha bi hamil al karena ada kata menyambung itu sudah. Sedangkan tauqid tidak ada kata sambungan, tidak boleh ada kata sambungan. Wal Qur'an bil
melupakannya dan melalaikannya, mengatakan ja'at rusul rabbina, akan mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul kami adalah sebuah kebenaran, bukan hanya berita tentang yaumul akhir, bahkan seluruh yang dibawa Nabi. Mereka mengatakan ja'at rusuluna rusul rabbina bil haq, sungguh benar yang dibawa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kabar-kabar yang berkaitan dengan masalah kegaiban. Jadi al-jaza, al-ba'ats, hari kebangkitan, hari balasan. Jadi kaum muslimin, semua yang didatangkan oleh Nabi kelak akan kita lakukan lihat dengan ilmu yaqin, dengan hakul yaqin, dengan ilmu yaqin. Maka siapa di antara kita yang melanggar hukum syariat, yang menantang Allah dengan melakukan perbuatan yang tidak disukai, yang dibencinya, yang kemaksiatan atas sebuah kelalaian kita, jazaa'uhu yaumil qiyamah, balasan kepada hari kiamat pasti akan Allah Ta'ala nyatakan, tunjukkan kepada mereka yang telah melanggar ketentuan yang telah ada di dalam syariat, baik dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan istri, dengan anak, melakukan sebuah kezaliman, kejahatan, maka dia akan melihat jazaa'uhu yaumil qiyamah, balasannya pada hari kiamat. Dalam interaksi kita dengan sesama kaum muslimin, di luar rumah, di masjid, di tempat kerja, jazaa'uhu yaumil qiyamah, balasannya pada hari kiamat. Termasuk interaksi kita dengan jauhan, handphone. Jika tidak ada iman ketika memilikinya, dengan fasilitas handphone yang sangat canggih, kuota yang sangat penuh, dengan jaringan yang sangat kencang, iman, tidak dengan iman, dan dia melanggar beberapa ketentuan yang semestinya tidak bisa tidak dibaca, dan dia mengatakan jazaa'uhu yaumil qiyamah, balasannya pada hari kiamat. Karena kita lihat isinya di dalam balasan itu, tayangan-tayangan yang mendatangkan dosa atau bacaan-bacaan yang membuat kita saling bermusuhan, saling gibah, saling mencela sini itu. Ini kita jauh. Mulai zaman Rasulullah dulu ada beberapa sahabat yang sampai meninggalkan hal yang dicintainya dari musuh-musuhnya dan yang mendekatkan dari kepada Allah. Ya, kalau mereka hidup di zaman ini dan keimanan mereka, barang seperti handphone atau apa maka mereka buang sejauh-jauh. Kalau kita memiliki sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak ada keuntungan buat urusan akhirat, buang. Setiap apa yang kita miliki harus ada orientasi untuk akhirat. Punya mobil, punya motor, ada akhiratnya nggak dengan kita memiliki? Punya fasilitas, punya kenyamanan, ada akhiratnya nggak gitu? Ada HP, ada kuota, ada wifi, ada kemaslahatan akhiratnya di situ. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Seorang mukmin sedang berorientasi itu. Ada akhiratnya di situ. Yang membuat saya akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan di dalamnya. Atau tidak ada, isinya hanya keburukan, kemaksiatan, dosa, tinggalkan. Benar-benar keimanan semua. Kalau tidak, ya, kita akan menjadi salah satu korban. Kalau sasaran bidikan setan yang akan membawa kita kepada keburukan balik kita. Kemudian, summa bayyana Allah Ta'ala ni'amahu 'ala ibadihi yuqarriru hadhihi ni'am. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya untuk menetapkan nikmat-nikmatnya, fayalzaqu syukra dan mereka harus bersyukur kepadanya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengingatkan, menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat terlebih dahulu, nanti pada ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat pada ayat 17. Terlebih dahulu Allah mengingatkan kita akan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Disuruh merenung di dalam ayat yang ke-6 ini, disuruh merenung. Sebelum bicara hari kiamat, kita disuruh merenung, mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ayat terbentang di alam. Jadi ayat di surah An-Nahl ayat ke-6 itu sampai dengan ayat ke-16 kita disuruh untuk merenungi ayat-ayat kauniyah. Setelah kita baca tadi, setelah kita belajar, silakan pulang cari literatur dari kalangan ahli di bidang sains, biar ketakjuban kita semakin lebih sempurna dari apa yang akan saya bahas. Karena ini yang akan saya bahas adalah ayat-ayat kauniyah. Dia Allah mengatakan
sehingga manusia sulit untuk menanamnya. Walam masyi 'alaiha illa bisuqubah. Bahkan manusia pun tidak bisa berjalan di atasnya. Kenapa? Karena terjal. Kalau Bapak naik gunung yang bebatuan, apa yang Bapak rasakan? Suqubah, sulit kan? Terjal. Jatuh juga resikonya tinggi, bisa bocor. Batu. Jadi bumi tidak dibuat keras oleh Allah Ta'ala, sehingga kita sulit untuk menanamnya dan sulit berjalan di atasnya. Walaisat jadinatir rahbah allati la yantafi'una biha. Dan bumi pun tidak dijadikan oleh Allah lembek gitu bumi, sehingga orang tidak bisa memanfaatkan. Wala yastaqiruna 'alaiha, dan tidak bisa tinggal di atas. Kalau lembek, bagaimana kita membangun rumah? Ya tahu begitu. Kayak apa namanya? Tanah lumpur yang berbeda. Kalau dibuat lembek hanya lumpur saja, manusia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa bercocok tanam. Kalau membuat bangunan tanah, terbenam ke dalam. Tapi apa? Walakin rumah ada tentang ada hasabi masalih ini. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan atau menyiapkannya bumi bagi mereka sesuai dengan kemaslahatan. Ada kemaslahatan di dalamnya. Wal hasabi ma yantafi'una bihi, dan sesuai dengan apa yang menjadi kemanfaatan bagi mereka. Allah menciptakan bumi, keajaiban bumi. Ada beberapa tafsir yang dengan corak tafsir lalu mengangkat kait-kait saja. Ya, atau kita gali keterangan dari para ulama, ya, di bidang geologi atau ulama tentang keajaiban bumi itu. Dulu di zaman saya masih kuliah, ada salah seorang ilmuwan yang sangat fenomenal, yaitu Harun Yahya, dalam daripada profesi geologi. Yang bisa dapat tentang bumi, dia dihamparkan di dalamnya. Bumi itu tidak keras, bumi itu tidak lembek, sehingga orang bisa tinggal di dalamnya. Tidakkah itu menjadi sebuah ayat, tanda-tanda kekuasaan itu membuat kita kemudian takjub dan beriman kepadanya. Kita lihat selain bumi, ada planet lain selain bumi. Apakah ada penghuni di dalam? Tidak. Apakah bisa huni di dalamnya? Tidak bisa. Hanya bumi yang dijadikan Allah tempat hidup. Bahkan bukan hanya bumi, apa yang bentuknya wajibah dan autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai autada, pasar. Ja'alallahu ta'ala autadan lil ardi bi manzilatil wadadi bil khaymat haitsu yusabbitu wa fatatu bihi. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan autadan lil ardi, pasar bagi bumi. Ya, seperti pasarnya kemah atau tenda yang tertanam dengan kuat. Paku ini bisa tertanam dengan palu, sedangkan pasarnya bumi tertanam dengan gravitasi. Dengan adanya gunung yang tertanam dengan kuat sehingga tidak membuat bumi menjadi goncang. Apakah betul kan? Keberadaan gunung sebagai autada, sebagai pasar membuat bumi menjadi tidak goncang. Apakah terungkap secara ilmiah di zaman Nabi? Apakah ada para ilmuwan geologi yang mengatakan teori itu? Belum ada. Terbukti kebenarannya belakangan ini sudah benar-benar semestinya Pak, ketika ilmu pengetahuan semakin maju, semakin memudahkan kita untuk memahaminya, sehingga keterangan-keterangan Allah berkaitan dengan ayat-ayat saja, ayat-ayat kauniyah terbukti, iman kita mesti menjadi tambah tebal. Tentang hukum pada zaman ini tidak ada teorinya, tidak ada penelitian, beriman. Wahia aidan sabitatun kama qala, dan itu membuat bumi menjadi kokoh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan kami menjadikan di atasnya rawasiya. Rawasiya itu gunung-gunung yang kokoh, ya, yang tertanam dengan kuat. Jadi mana sama dengan jibal. Rawasiya min fawqiha, surah Fussilat ayat 10. Dan kami jadikan di atas bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Wahadihil autad, dan pasar ini baqala ulama berarti berkata para ulama bumi, yaitu para ahli geologi, inna hadhil jibal la jurudun rasikhatun fil ardh. Sesungguhnya gunung-gunung ini memiliki akar yang tertancap dalam di bumi. Jadi gunung itu memiliki judul akar rasikh yang tertanam. Bagaimana nanti bisa membuktikannya ya secara ilmiah meneliti gitu. Ilustrasi gambarnya. Tapi mereka beriman, kan tidak ada wahyu dari Allah Ta'ala. Ketika sudah tergali secara kebenarannya, masih tidak beriman dengan
tenda yang terpasang kuat di bumi. Walidzalika tajid sulbatun qawiyah la tuzakziha al-riyahu wa hadatun tamami qadrihi wa ni'mati. Dan kamu melihat bumi itu sulbatun qawiyah, kokoh dan kuat. Tidak bisa digoncangkan dengan angin, tidak bisa digoncangkan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan dan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Bumi yang terhampar, gunung yang menjadi masak, itu menunjukkan kesempurnaan penciptaannya dan kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau tidak menambah nikmat, apakah tidak boleh kita mengatakan kita lebih buruk dari kafir Quraisy? Kata Nabi soal ayat kaum ini. Kemudian bahkan Allah Ta'ala menambahkan pada ayat berikutnya, wa khalaqnakum azwajan, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, ayat asnafan ma baina dzakarin wa untha, yaitu bermacam-macam. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, wa saghirin wa kabirin, ada besar, ada kecil, wa aswad wa ahmar, ada hitam, ada merah, wa syaqiyyin wa sa'idin, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ila ghairi dzalika mimma yakhtalifu an-nasu fi. Manusia dalam keadaan berbeda-beda, bermacam-macam, berjenis-jenis. Fahum azwajun, mereka yang berpasang-pasangan, mukhtalifun, berjenis-jenis, ala hasabi ma aradahu Allah azza wa jalla, wa qadadahu hikmatahu liyahtadil nas bi qadri ibadah. Allah menciptakan sesuatu dengan apa yang dikehendaki. Wa annahu qadirun ala an yaj'ala hadzal bashar, dan Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia dengan dia berkata yang telah menciptakan min madatin wahid, dari satu materi, itu dari satu ayat. Lalu Allah ciptakan asnaf mutanawiyah, dari satu materi, dari satu ayat. Allah ciptakan manusia berjenis-jenis dan bermacam-macam. Ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek. Tidak itu menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Dari satu materi, min madan wahid, min abid wahid, dari satu materi, dari satu ayat, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Min adam, kita tidak berbeda-beda kan wajahnya, tingginya, warna kulit. Apalagi kalau kita lihat saudara kita di luar negeri, Pak, yang sudah di Indonesia bagian timur dan sebagainya, itu menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Menciptakan manusia berbeda-beda, berjenis-jenis. Ya, menciptakan manusia daripada berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Kita memiliki istri, apa yang kita rasakan apabila kita sudah memiliki pasangan dan tenang dan Allah dan sakinah, warahmah, sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau ciptakan pasangan, itu istri. Kita bahagia, kita tenang, penuh dengan cinta, penuh dengan keharmonisan. Kalau tidak ada unsur itu dalam rumah tangga, berarti ada yang salah dengan kita, bukan dengan azwajnya. Tujuan diciptakannya rumah tangga itu begitu, mawaddah warahmah, ada cinta, ada kasih, ada sayang, ada harmonis, ada kebahagiaan. Mestinya itu istilah pada. Kalau tidak ada itu, ada masalah. Kalau tidak ada masalah dengan kita, isinya adalah kebahagiaan. Maka ketika mereka membaca walaupun azwajah, akan menambah zada iman, akan menambah keimanan. Lalu dengan berpasang-pasangan mereka punya keturunan, buah hati mereka bahagia dengan memiliki anak, bahagia dengan memiliki cucu. Itu kan kebesaran Allah. Ayat-ayat ajibah, yang semestinya kalau kita baca membuat keimanan kita semakin kokoh, semakin bagus. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan tidurmu subata sebagai istirahat. Qati'an lil-ta'ab, tidur itu akan memutus rasa lelah. Dua kebaikan, renungan dan keajaiban tidur. Bapak capek seharian, aktivitas capek banget, bisa kerja, bapak juga olahraga, bukan hanya fisik, bahkan capek secara pikiran. Bapak tidur begitu banget, apa yang terjadi? Masih capek? Hilang rasa letih secara fisik. Secapek-capeknya orang begitu tidur, bangun dia dalam keadaan sehat. Coba renungan, Allah rasa lelah hilang dengan tidur. Makanya Allah mengatakan wajah Allah nampak subat. Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahat, memutus rasa lelah. Fanamu yang tak masa bakamu binatang. Tidur akan menghilangkan rasa lelah sebelumnya. Capek tidur banget saja. Maka setiap kita mau kita berdoa, alhamdulillah. Kalau kita bangun tidur gak baca doa, kita kufur.
itu dia bisa memperbarui rasa lelahnya. Wa hadza min ni'mah wa huwa aidan min ayatillahi kama qala. Dan ini adalah bagian daripada kenikmatan Allah. Tidur itu nikmat. Bagi orang tidurnya ada nikmat. Begitu baru merasa capeknya itu hilang. Maka Allah mengatakan ada nikmat di antara kenikmatan wa huwa aidan, dan dia juga min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Semakin kuat kita lihat tidur aja udah takjub kita. Allah, tidur aja membuat kita semakin melihat kebesaran ayat. Ya. Kama Allah Ta'ala dalam mengatakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi manamukum bil-lail, dan di antara kekuasaannya tidurmu di waktu malam. Tidur di waktu malam adalah min ayatihi, di antara kekuasaan Allah Ta'ala. Wa nahar, dan di siang hari mubtighakum min fadlillah, di siang hari kau mencari karunia Allah Ta'ala. Dan kita tidak bisa menentang hukum itu kan. Di malam hari kita tidur, di siang hari kita mencari nafkah. Ya, maka Allah Ta'ala berkata dalam ayat berikutnya, wa ja'alna al-laila libasa, aku menjadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Ja'alallahu hadha al-lail 'ala al-ardh bi manzilatil libas ka'anna al-ardh talbisu wa yakunu jilbaban fiha. Maksudnya adalah Allah menjadikan malam atas bumi seperti pakaian yang dipakai bumi, seakan-akan bumi memakai jubah. Ya, seakan-akan bumi memakai jubah. Wa hadza la ya'rifuhu tamamal ma'rifah illa man sa'ida fawqa dhil ardi. Dan ini tidak bisa diketahui, kesempurnaan tidak bisa diketahui kecuali orang yang berada di atas bayang-bayang bumi. Wa qad ra'ayna dzalika min ayatin. Kita lihat itu merupakan tanda-tanda yang menakjubkan. Allah menjadikan malam itu dia adalah di malam itu ada saat jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Bapak-bapak lebih nyaman, lebih ringan tidur dalam keadaan terang atau gelap. Masih dalam keadaan terang. Kita di dalam gelap itu Allah mengatakan kamu tidur di situ. Ya. Ayat mana hukum bidai, dan tanda-tanda kalau kami menjadikan tidurmu di waktu malam, bukan di waktu siang, di waktu malam, sehingga Allah menciptakan malam untuk tidur, yang untuk istirahat. Yang sebaliknya malam hari melek, siang tidur siang kita akan bisa menggantikan tidur malam. Kalau malamnya tidak tidur, kalau malamnya tidur siang kita tidur sejenak, itu qayyumullah, boleh sebelum subuh, boleh setelah zuhur, qayyumullah sejenak. Itu akan menguatkan kita. Saya aktivitas dari pagi sampai malam, kalau nggak sejenak tidur siang-siang, sejenak aja tidur 15 menit aja, atau paling lama setengah jam siang, itu sampai malam kuat, seger lagi. Dan kalau saya ngantuk itu udah disebutkan malam, nggak mendutan aja. Kalau nggak tayyullah atau mendutan, semalam tidur serasa nggak ada. Ya. Dan apabila kita tidak soidat fit tawira, apabila kita naik pesawat, wartafa'at mempergobat di syamsu anisabilillah, kita naik pesawat dan kita ada di ketinggian, lalu bumi itu hilang dari permukaan bumi, bulan matahari itu hilang dari permukaan bumi, summa tabayyana lana syamsu ba'da tartafi'a tajidul amra ka'annama kasita bi libasil asr. Ketika kita di atas, maka kemudian dijelaskan di situ bahwa bumi seakan-akan menggunakan pakaian berwarna hitam. Ya. La ta'syai'an ila nabi, kamu tidak bisa melihat Allah. Berada di atas walaupun ada lampu, biasa melihat dengan jelas. Kulluhu sawadun min tahtika, semuanya hitam di bawah. Fatabayyana bihadza makna qawluhu, ini menjelaskan makna dari firman-Nya, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai tempat istirahat. Jadi bumi itu menggunakan baju seakan-akan jilbab dan jubah. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang tempat mencari penghidupan, mencari nafkah. Ma'asha yang disuka manusia mencari kehidupan fi talabi rizki, mencari rezeki ala talabi hasabi darajatihi wa ala hasabi amalihi, sesuai dengan derajat dan kedudukan mereka, ada yang jadi ibu, petani dan sebagainya. Ya.
juga. Maksudnya adalah wahia as-samawati sab'u, dia adalah 7 lapis langit. Betul Pak, bumi langit begitu 7 lapis, bahkan bentuknya seperti kue lapis. Silakan kembali kepada Indonesia. 7 lapis bumi yang Nabi sebutkan as-sab'an shidada. Sahabat ada yang minta dan mana nanti langsung beriman. Sekarang terbukti secara ilmiah tidak menambah iman kita kepada Allah. Tidak boleh kan kita mengatakan kita lebih kafir daripada kafir Quraisy. Ketika yang sudah terbuka maka justru semakin terbuka. Wasafahallahu ta'ala bisyidad di annaha qawiyah kama qala dan Allah sifatnya dengan syidad dengan kokoh karena dia memang 7 lapis langit memang kuat. Sangat kuat. Jadi bumi langit memiliki 7 lapis, bumi memiliki 7 adalah akun Pak. Secara ilmiah itu silakan nanti setelah ini ganti Pak. Apakah keajaiban langit yang Bapak saya lebih puas dari apa yang saya jelaskan. Lebih takjub dan tapi dalam perspektif Islam. Ya, seperti apa kita lihat. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan siraj pelita alias lampu wahaja yang menerangi. Yakni apa siraj itu maksudnya adalah asyamsu fahiya sirajul mudhi. Siraj itu adalah matahari yang terang dan menerangi. Tapi dalam waktu yang sama Pak, wahya aidan zatu hararah. Matahari juga memiliki panas yang sangat kuat. Wahaja. Waharatu hafi ayam disesuaikan panas dari musim panas Pak. Hararah syadid. Panas yang hebat. Di Indonesia mungkin saat musim panas ya. Panasnya sedikit. Saya kalau naik motor di siang hari pakai sarung, pakai tangan pulang sendal jepit pulang. Itu baru panasnya pokok. Bagaimana panasnya di salah satu wilayah di Indonesia yang paling panas? Apa berada di negeri lain yang sangat panas? Hararah alimah, panas yang sangat luar biasa. Dan panas yang luar biasa itu Pak merupakan dan panasnya menerangi. Apalagi kalau kita semakin dekat, sehingga para ulama mengatakan famazannuka bima yadkhulu minka. Bagaimana pendapatmu kalau kamu semakin dekat dengan matahari? Bagaimana Pak? Saat terbakar maka Nabi mengatakan min fayhi jahannam. Maka itu seperti panasnya. Jadi kalau kita ingin tahu panasnya jahannam itu panasnya matahari. Apa ketika kita semakin semakin mendekat kepadanya. Nah, seperti itulah penerangan. Ya. Fa'ina Nabi mengatakan sebuah hadis idza syadda al-harra fa'abridu bis-shalah. Kalau matahari yang sedang sangat panasnya, tunggu sampai dingin baru kemudian kamu sholat. Maka sholat zuhur boleh ditakhirkan kalau dalam keadaan panas yang sangat, tapi tidak terjadi di bawah. Ketika panas yang sangat, zuhur boleh ditakhirkan. Fa'abridu bis-shalah. Tunggu sampai dingin kemudian sholat. Fa'ina syiddat al-harri, karena panas yang sangat kuat, fihi di panasnya. Itu ayat kauniyah. Cari dataran tertinggi di bumi ini, berdiri di situ apa yang terjadi? Kosong. Saya lewat di satu jalan di Pajajaran. Sebelum di rumah itu nggak ada orang, tiba-tiba ada orang pada bawah. Dari kapal di situ dia hitamnya biasa. Setelah sekian tahun orang itu nggak ubah-ubah, itu pilih hitam bukan? Saya kenal dari awal itu. Saya belok di situ, belum ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang. Setelah sekian tahun orang itu di situ terus. Jadi bawah, ubah pada hitam pada terpanas pada jalan itu. Bagi orang semakin mendekat. Waktu ada istilah kemudian kami mengatakan istilah benar di bawah Allah. Neraka mengadu kepada Allah. Lalu berkata ya Rabbi, maka Allah ada waktu Allah sebagai
manusia diberikan oleh Allah